Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai risk analis PT Silo Maritime Perdana. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Deskinta Resti Turfa dan rekan saya Muhammad Askin Nuroni, Fuad Fahrudin, dan Keisha Azrailina Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askin Nuroni. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profile. Jadi, PT Silo Maritime Perdana Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang didirikan pada tahun 1989. Berkantor pusat di Jakarta, SHIP menyediakan berbagai layanan maritim seperti pengangkutan bahan kimia serta layanan penunjang lainnya di sekitar maritim. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SHIP sejak tahun 2016. Pada tahun 2023, SHIP mencatat pendapatan sebesar US$ 150 juta dan memiliki total aset sebesar 432 juta US$ dengan jumlah karyawan mencapai 650. SHIP dikenal karena armadanya yang modern dan layanannya yang handal dalam industri maritim. Perusahaan ini terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada pelanggan serta komitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap operasinya. Di sini ada risk assessment management dan risk matrix. Di sini dapat dilihat beberapa jumlah skala dan penandaan skalanya tergantung warnanya. Di sini ada masalah yang berkesinambungan, yaitu penurunan harga saham dengan jumlah skala 9 yang ditandai dengan medium. Nah, cara actionnya itu diversifikasi sumber bahan baku, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat strategi pemasaran dan branding, memantau kondisi ekonomi makro, dan mempersiapkan strategi mitigasi risiko. Kedua, ada manipulasi pasar dengan jumlah skala 6, ditandai dengan low. Actionnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan, memperkuat internal control, menjalin kerjasama dengan otoritas terkait untuk mencegah dan menindaklanjuti praktik manipulasi pasar. Yang ketiga, ada ketidakpastian regulasi dengan jumlah skalanya itu 3 dan ditandai dengan very low. Actionnya membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan terkait, melakukan pemantauan regulasi secara berkelanjutan, mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi. Yang keempat, ada keamanan pangan. Dengan jumlah skalanya itu adalah 6 yang ditandai dengan low. Actionnya memperkuat sistem quality control dan quality assurance, menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, melakukan edukasi dan pelatihan kepada karyawan terkait keamanan pangan. Yang terakhir, kelima, ada gangguan rantai pasokan. Dengan skala 12 yang ditandai dengan high atau tinggi. Actionnya diversifikasi pemasokan bahan baku, membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok terpercaya, mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi gangguan rantai pasokan. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi ini menandakan bahwa risiko yang didapati PT Silo Maritime Tbk ini lebih tinggi daripada standar deviasi JKSE atau standar deviasi dari pasar saham. Nah, di sini ada expected return, yang dimana dapat kita ketahui bahwa expected return dari PT Silo Maritime Tbk ini sebesar 0,19%, yang dimana itu lebih besar dari expected return JKSE atau pasar sahamnya, yang dimana expected return JKSE atau pasar saham ini senilai 0,03%. Jadi risiko yang ada di PT Silo Maritime Tbk ini lebih tinggi daripada risiko yang ada di pasar saham. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa X variabel 1 menunjukkan bahwa koefisiennya minus, yang berarti beta saham negatif, maka tingkat keuntungan saham akan bergerak secara berlawanan dari return saham pasar atau IHSG. Dengan begitu, jika keuntungan IHSG menurun, maka harga saham akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya.
Selanjutnya ada balance sheet. Secara keseluruhan, PT Silo Maritim Perdana menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menstabilkan kondisi keuangannya dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat aset lancar sebesar US$24 juta dan aset tidak lancar sebesar US$257 juta. Dengan total aset mencapai US$325 juta tahun 2022, aset lancar turun menjadi US$17 juta, sementara aset tidak lancar sedikit menurun menjadi US$255 juta. Dengan total aset sebesar US$325 juta. Tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan dengan aset lancar mencapai US$54 juta dan aset tidak lancar sebesar US$388 juta, sehingga total aset perusahaan meningkat tajam menjadi US$442 juta. Selanjutnya ada mitigasi dan evaluasi risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu risiko operasional, risiko finansial, risiko hukum dan kepatuhan, dan yang terakhir risiko reputasi. Lalu selanjutnya ada penilaian risiko. Penilaian kualitatif menggunakan metode seperti analisis SWOT. Lalu yang kedua ada penilaian kuantitatif. Selanjutnya ada evaluasi risiko, yaitu pemantauan risiko, rutin monitoring key risk indicator atau disingkat dengan KRIS. Lalu selanjutnya ada peninjauan dan audit, internal audit, external audit. Ketiga ada evaluasi dan laporan berkala atau review. Yang keempat ada penyesuaian strategi continuous improvement, proses pembelajaran. Yang terakhir ada pengembangan strategi mitigasi, yaitu ada diversifikasi, asuransi, prosedur keamanan dan pelatihan penggunaan teknologi, implementasi mitigasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah PT Silo Maritim Perdana Tbk kode saham SHIP bergerak untuk mendukung eksplorasi dan produksi minyak dan gas pada tahun 2023. Perusahaan mencatat pendapatan sebesar US$150 juta dan total aset US$432 juta dengan karyawan 650 karyawan. Dikenal dengan armada modern dan layanan handal, perusahaan menunjukkan stabilitas keuangan dengan peningkatan signifikan dalam total aset. Penilaian resiko menunjukkan bahwa SHIP menghadapi resiko operasional, finansial, hukum, dan reputasi dengan resiko yang lebih tinggi dibandingkan pasar umum. Begitu expect return SHIP sebesar 0,19% lebih tinggi dibandingkan return pasar sebesar 0,03%. Perusahaan rutin mengevaluasi risiko melalui pantauan KRIS, audit, dan pelaporan berkala serta menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi, asuransi, dan penggunaan teknologi. PT Silo Maritim berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan melalui inovasi dan strategi mitigasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada kalian semua. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.